Kali ini Mimin akan mereview anime terbaik yaitu Vinland Saga. Anime ini menceritakan sejarah kehidupan bangsa Viking, memiliki latar waktu di abad pertengahan yang penuh dengan historikal. Anime ini dibuat di Jepang, tapi anime ini menginspirasi tentang kehidupan bangsa Denmark dan bangsa Inggris. Gimana ceritanya, bagaimana petualangan Thorfinn, langsung aja ya cek videonya. Di awal film terlihat dua orang paling kuat di pasukan Viking, yaitu Thors dan Thorkel. Tapi pada saat berperang, Thors memikirkan sesuatu, dan Thorkel pun menegurnya. Lalu mereka mengambil tameng untuk menahan hujan panah yang datang. Lalu Thors dan Thorkel bersepakat untuk berpisah agar bisa menghabisi komandan musuh. Lalu Thors menyerang musuhnya berpindah dari kapal satu ke kapal yang lain, meninggalkan Thorkel. Lalu diperlihatkan bahwa Thors ini menghabisi semua musuhnya satu persatu. Menembakkan panah, lalu pindah dari satu kapal ke kapal lainnya untuk menghabisi satu persatu musuh. Kita pun diperlihatkan bagaimana sadisnya bapak dua anak ini mengalahkan musuhnya satu-satu sampai dia mati. Tiba-tiba ada satu pasukan dari kapal yang melompat ke arah Thors, lalu menyerangnya. Mereka pun berduel satu sama lain. Saat berduel, mereka berdua jatuh ke laut. Mereka pun masih baku hantam satu sama lain. Walau pada di dalam laut, tapi Thors lagi-lagi mengalahkan musuhnya. Thors pun berenang menjauh dari perang dan meninggalkan senjatanya ke dasar laut. Scene pun kali ini memperlihatkan Thors yang sudah sampai di pinggir pantai meninggalkan perang. Setelah kabur berperang, Thors di sini hidup damai di sebuah desa. Sampai pada saat kapal perang menghampiri desa tersebut. Anak Thors yang melihat itu pun melapor kepada ayahnya. Tapi di sini Thors ini sedang membetulkan panci milik salah seorang warga. Diperlihatkan walau sudah dibetulkan dengan Thors, panci tersebut tetaplah rusak. Di sini menggambarkan kebahagiaan kehidupan Thors di desa tersebut. Sampailah anak Thors di hadapan Thors ini mengabarkan bahwa ada kapal perang yang datang di pantai desa. Lalu terlihat ramai warga dari desa tersebut sudah menghampiri kapal perang yang ada di pinggir pantai. Bahkan beberapa pria dari desa tersebut sudah menyiapkan senjata, berpikir bahwa perang akan pecah. Tapi Thors pun datang. Semua prajurit yang ada di kapal perang itu tertunduk menghormati Thors.
Warga desa pun di sini sedikit terkejut. Singkat cerita bahwa tujuan kapal perang tersebut adalah mengundang Thors ini ke dalam peperangan yang akan terjadi sebentar lagi, di mana komandan dari pasukan tersebut di sini meminta untuk Thors bergabung kembali ke pasukannya untuk berperang kembali. Setelah merekrut Thors di desanya, pasukan Jomsviking mampir ke suatu desa, di mana desa tersebut sudah terjajah oleh bajak laut. Ternyata pasukan Viking Joms ini ingin meminta bantuan kepada bajak laut yang dipimpin oleh Askeladd. Di sini komandan pasukan Jomsviking yaitu Floki ingin meminta bantuan kepada Askeladd untuk membunuh Thors di suatu perjalanan. Ketika Thors dan para pria dari desa Iceland di sini ikut bergabung untuk berperang. Lalu scene pun berpindah. Kini kita diperlihatkan duel antara kapten dari bajak laut yaitu Askeladd dan pasukan terkuat yang dimiliki Viking saat ini yaitu Thors. Duel ini teramat sengit. Askeladd yang licik dan Thors yang kuat. Karena serangan pertama yang dilancarkan oleh Askeladd, Thors terluka, dan disinilah Thors memutuskan untuk menggunakan semua kekuatan yang ada di dalam dirinya tanpa menahannya sedikit pun. Lalu bagaimana pertarungannya? Thors pun tiba-tiba lari, lalu menerjang Askeladd dengan penuh semangat. Hentakan demi hentakan pedang yang dilancarkan oleh Thors begitu bertubi-tubi. Askeladd pun di sini pun kerepotan. Terlihat reaksi awak kapal dari Askeladd yang terkejut dengan serangan dari Thors. Begitu kuatnya pukulan Thors hingga memecahkan lantai kapal yang ada di hadapannya. Penduduk desa di sini bergirang kehebatan bahwa Thors ini sangat hebat dan mumpuni dalam segala hal, dan Askeladd hanya menangkis serangan dari Thors. Dan Thors di sini terlihat begitu bersemangat melihat sebuah duel antara Thors dan Askeladd yang mana didominasi oleh kekuatan Thors ini. Askeladd pun tidak berkutik sama sekali. Di satu momen pedang Thors patah oleh Askeladd. Dan di sini serangan pamungkas yang akhirnya Askeladd lancarkan malah ditebak oleh Thors, dan di sini Thors memukul tangan Askeladd sampai bengkok dan dia memenangkan pertarungannya. Tapi Askeladd enggan mengakui kekalahan. Duel ini sangat sengit, tapi dimenangkan oleh Thors. Dan bawahan Askeladd di sini bergerak cepat dengan menyandra anak dari Thors. Dan pada akhirnya Thors ini tidak mau mengakui kekalahannya. Lalu tindakan Thors adalah membuang sebuah pedangnya ke laut. Di sini Askeladd kebingungan, bahkan seluruh penduduk desa dan awak kapal dari Askeladd pun kebingungan apa yang dilakukan oleh Thors. Sampai pada akhirnya
Aslat di sini mengangkat tangannya, mengakui kekalahan, dan mengakui duel ini dimenangkan oleh Thors. Tiba-tiba sesaat Aslat mengangkat tangannya, muncul anak panah yang begitu tajam menghujam kepada Thors ini, sehingga Thors ini sekarat. Thorfinn di sini shock melihat hal tersebut, melihat ayahnya dibunuh di depan matanya. Para pemanah yang entah itu adalah bajak laut atau Jom Viking, pasukan yang dibawahi oleh Floki. Thorfinn di sini sangat terkejut. Lalu Thor meminta kepada Aslat bahwa duel ini dimenangkan olehnya dan Aslat harus menepati janjinya. Aslat pun di sini mengiyakan bahwa dia akan menepatkan janjinya. Lalu Thor meminta kepada paman Leif untuk membawa jasadnya kepada komandan kerajaan Jomsviking Sigvaldi. Agar berpikir bahwa Thor ini benar-benar mati dan tidak lari dari peperangan seperti sebelumnya. Semua awak kapal yang dibawa oleh Thor di sini sedih melihat hal tersebut. Thor pun meminta bawaan Aslat melepaskan Thorfinn. Di sini Thorfinn pun shock berat, lari ke pelukan ayahnya. Thorfinn tidak menyangka ayahnya yang begitu kuat dikalahkan oleh bajak laut yang licik dengan cara yang kotor. Lalu tiba setelah Thor mati, ada satu pemuda dari desanya yang tiba-tiba maju melawan Aslat. Tapi naas, hanya dengan satu pukulan anak tersebut dikalahkan. Dan disinilah dimulai petualangan Thorfinn untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah pembajakan kapal tersebut, Thorfinn masih ada di dalam kapal. Di sini dia sedang menangisi kematian ayahnya. Thorfinn sangat menderita karena ayah yang dia kagumi, ayah yang kuat dikalahkan oleh bajak laut yang licik dengan cara yang kotor. Thorfinn terus-terusan nangis dan mengutuk bajak laut yang mengalahkan ayahnya. Bahwa sebenarnya ayahnya adalah pemenang, namun yang masih hidup malah yang kalah. Thorfinn menangisi hal tersebut dan berencana untuk balas dendam kemudian. Di malam hari, Thorfinn yang enggan untuk berpindah dari kapal yang telah dibajak oleh bajak laut ini keluar. Setelah menangis, dia menampakkan diri di hadapan bajak laut. Dikatakan para bajak laut ini melihat Thorfinn sedang menatap mereka dan berkata pada pimpinan, "Apakah kita harus membuangnya ke laut?" Namun Aslat di sini memutuskan untuk mendiamkan saja. Dalam benak Aslat pun di sini terlihat bahwa Aslat sedikit menyesal atas matinya Thor di duel yang dimenangkan oleh dirinya. Terlihat raut wajah yang sangat menyeramkan terlihat dari tubuh seorang anak kecil yang bernama Thorfinn.
Thorfinn pun di sini mengungkapkan tekadnya bahwa dia akan membunuh para bajak laut yang menghabisi ayahnya itu. Di sini para bajak laut pun terkejut melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh Thorfinn, bahwa bocah sekecil itu sudah bisa mengeluarkan ekspresi yang sangat menyeramkan sedari kecil. Dari sinilah Aslak memutuskan untuk mendiamkan saja, karena dia yakin suatu saat nanti Thorfinn akan mati. Di kapalnya, Thorfinn di sini berbawa oleh para bajak laut. Dia pun mengikuti perang. Sampai satu ketika dia menghadapi suatu perang, Thorfinn berhasil membunuh salah satu prajurit Viking. Ini adalah kali pertama Thorfinn membunuh seorang prajurit. Perang demi perang Thorfinn lalui. Setelah itu, Thorfinn di sini diperlihatkan sudah remaja. Kemampuan bertarung yang diajarkan oleh para bajak laut sudah menanam di dirinya. Dia pun menantang Askeladd untuk berduel dengan alasan untuk membalaskan dendam ayahnya yang sudah mati beberapa tahun lalu. Thorfinn yang sekarang adalah Thorfinn yang sangat kuat. Dia berani menantang Askeladd dalam sebuah duel. Teknik berpedangnya adalah teknik berpedang dengan dua belati, dengan kelincahan yang khusus dimiliki oleh Thorfinn. Dengan serang cepat, Thorfinn memulai duel. Dengan dua belatinya, Thorfinn bergerak sangat cepat. Tapi Askeladd tidak kalah cepat. Pukulan Askeladd berhasil membuat Thorfinn terlempar sangat jauh. Di sini terlihat perbedaan kekuatan dan perbedaan pengalaman yang dialami di duel ini. Tapi Thorfinn di sini semakin kuat setelah peperangan yang sudah lama ia ikuti bersama bajak laut ini. Perang tersebut pun berjalan dengan sengit. Kedua tubuh sama-sama kuat. Askeladd pun di sini mengakui pertumbuhan dari kemampuan Thorfinn. Di sini karena Thorfinn sangat kuat, Askeladd menggunakan cara liciknya. Ia memancing emosi Thorfinn dengan mengejek almarhum ayahnya, yaitu Thors. Thorfinn pun yang termakan amarah berapi-api menyerang Askeladd tanpa strategi.
前の勘違いってことはないかね。貴様、正々堂々戦えば父上は貴様なんかに負けなかった。貴様はあの時俺を人質に。ああ、はいはい、思い出した。ガキの命と引き換えに剣を捨てたあのバカが。Di sini pun Thorfinn menyerang dengan membabi buta. Namun saat Thorfinn ingin melancarkan serangannya, dia dijatuhkan dengan bantingan yang sangat kuat. Di sini Aslak pun memenangkan pertandingan tersebut. Disinilah kelicikan dari Aslak kita semua tahu. Dan akhirnya Aslak pun mematahkan salah satu tangannya Thorfinn. Lalu Aslak menyuruh salah satu bawahannya yang bernama Bjorn untuk membetulkan tangan Thorfinn. Scene pun berpindah. Kali ini, bajak laut Aslak memiliki sebuah misi, yaitu menjaga Pangeran Kenneth. Karena Raja Denmark, yaitu ayah dari pangeran, berencana untuk membunuh pangeran dengan menyuruh Thorkel, si orang paling kuat saat ini, untuk membunuh Pangeran Kenneth. Untuk itu, pihak dari pangeran menyewa Aslak untuk melindungi Pangeran Kenneth. Lalu di sini terlihat pasukan Aslak dikejar oleh pasukan dari Jom Speaking yang dipimpin oleh Thorkel. Ya, karena misi yang diberikan kepada tim Aslak menjaga Pangeran Kenneth agar sampai ke kerajaan dengan selamat. Di sini pasukan Thorkel mengejar pasukan Aslak. Bahkan ada beberapa anak buah dari Aslak yang kabur dan berpindah tim untuk menghampiri Thorkel dan bekerja sama dengannya. Ketika pembelot itu sampai di depan Thorkel, mereka malah dibunuh. Dan sampailah pada saat dimana Aslak dan Thorkel bertemu. Di sini baku hantam sudah terjadi, dan dimana pasukan Aslak ini kalah sebelum berperang. Pembelot-pembelot yang menghampiri Thorkel dibunuh oleh Thorkel tanpa ampun sekalipun. Lalu Thorkel makin bersemangat untuk menghadapi Aslak karena si Thorkel ini memang gila tempur. Sampailah pada dimana jembatan ini dilewati oleh pasukan Aslak, dan Aslak meminta untuk pasukannya menghancurkan jembatan setelah mereka melewati jembatan tersebut. Dan Aslak di sini meminta anak buahnya yang bernama John dan Thorkel untuk membawa Pangeran Kenneth lebih dahulu pergi, karena Aslak tahu bahwa sebagian anak buahnya ingin membelot karena takut pada Thorkel. Aslak pun di sini mempunyai firasat buruk terkait dengan anak buahnya. Lalu dari kejauhan muncul pasukan yang terlihat dari atas gunung. Pasukan Thorkel yang sudah siap dengan senjata dan tombak. Thorkel pun dari jauh melihat
pasukan Aslat yang ada di seberang jembatan. Dengan lihai, Torkel melempar sebuah tombak yang mengenai sekali 3 pasukan Aslat yang langsung terbunuh pada saat itu juga. Mereka pun makin ketakutan. Tapi di sini Aslat berusaha menenangkan mereka bahwa jembatan yang runtuh mungkin akan memperlambat Torkel untuk sampai ke tempat di mana Aslat dan timnya berada. Namun di sini Aslat merasa bahwa semuanya pasukan yang ada di bawahnya pasti akan mengkhianatinya. Benar saja. Ketika Aslat meminta untuk jalan kembali, salah satu anak buahnya malah menentang perintah tersebut. Anak buahnya di sini merasa ingin melakukan pembelot dengan memasuki kubu Torkel. Tapi tiba-tiba Torkel sudah datang dan membunuh pembelot dari kubu Aslat. Lalu tiba-tiba Thorfinn datang. Di sini mereka dihentakkan oleh kuda yang dibawa oleh Thorfinn. Torkel pun kesenangan bahwa ada lawan sepadan yang datang untuknya. Torkel pun bersiap untuk meninju kudanya. Saat tiba, kuda tersebut ditinju sampai tidak bisa digunakan lagi atau mati. Di sini pun terjadi duel yang sangat menyenangkan antara Thorfinn dan Torkel. Torkel yang kegirangan mengilat Thorfinn di sini mengajaknya untuk berduel, tapi Thorfinn meminta agar Torkel tidak menyentuh orang yang bernama Aslat karena dia adalah mangsanya Thorfinn. Aslat pun di sini menyetujui akan hal tersebut. Lalu mereka berdua bersiap untuk bertarung. Torkel berbicara kepada krunya agar tidak membantunya ketika dia berduel melawan Thorfinn. Lalu krunya bersemangat. Terlihat bahwa saat ini hanya ada Torkel, Thorfinn, dan Aslat yang selamat dari serangan Torkel yang mematikan. Mereka berdua pun mengambil kuda-kuda guna bersiap untuk. Terlihat bahwa Thorfinn di sini berhasil melukai sebagian tubuh dari Torkel. Para penonton pun sedikit terkejut melihat pemimpinnya yaitu Torkel terluka di hadapan bocah yang masih kecil. Lalu Torkel pun makin bersemangat. Inilah pertarungan yang ia nanti-nantikan. Lalu Torkel pun di sini berbicara bahwa ada sedikit kesalahan dari caramu berpedang, bahwa pertarungan yang aku hadapi dan cara berpedang yang kau gunakan masih sangat biasa saja.
こう普通って感じ。 Mungkin kau harus mempelajari 戦士として観戦するには ilmu 何か berpedang が lebih 足りる。 lanjut. Lalu Thorfinn pun menjawab bahwa kau saja kesulitan menghadapi teknik pedang yang biasa saja. そうさ。 Lalu Thorkel pun menjawab, mungkin benar, aku juga masih biasa-biasa それ saja. を学べると思ってたんだが。トルフィンよ。 Lalu di sini Thorkel menanya apa prajurit sejati itu. Lalu Thorfinn pun di sini terdiam. Terlihat sedikit bayangan di antara para penonton bahwa Thor ada di bagian itu. Lalu tiba-tiba Thorkel pun menyerang dengan membuat salju menutupi pandangan dari Thorfinn dan menendang ia. Tapi Thorfinn berhasil menendang kaki dari Thorkel, menyebabkan ia terbang 衝撃を殺したか。 tinggi やるね。 ke udara. Thorfinn pun jatuh di antara dahan-dahan. Dan semua penonton bersorak bahwa Thorkel berhasil menjatuhkan Thorfinn. Di sini mereka pun melihat keadaan Thorfinn yang mengenaskan.